Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus ya, tapi juga tentang bagaimana melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Ya, termasuk hawa nafsu untuk nyolong sendal orang lain pas tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manners, balik lagi ke acara podcast kita, Sobat Manners bertanya. Oke, kalau di video sebelumnya kalian ditemenin sama Haris. Nah, video kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, As'ad. Dan di sebelah aku udah ada Ustadz kita, Ustadz Baziri. Oke, mungkin Ustadz boleh perkenalan ke maba nih Ustadz, mungkin yang belum kenal nih ke Sobat Manners. Baik, perkenalkan saya Baziri, dosen di jurusan manajemen dengan home base di program studi manajemen program sarjana FPUI. Oke, itu ya Sobat Manners buat yang belum tahu. Nah, ini Ustadz, jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan, cuma ada 3 pertanyaan yang cukup menarik nih, akhirnya kita highlight nih. Mungkin boleh langsung ke pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Oke, pertanyaan pertama, Min, aku mau tanya, kalau pas sahur, tadi aku lupa baca niat, puasanya tetap sah nggak ya? Coba Ustadz, tolong dijawab Ustadz. Oke, baik. Jadi ketika lupa niat sahur ya, sobat jangan panik ya, jangan panik. Jangan kayak orang yang tiba-tiba gebetannya mau dinikahin sama orang lain. Panik banget itu Ustadz. Ya, jadi tidak usah sepanik itu ya. Jadi ibaratnya sobat posting sesuatu di Instagram ya, dan lupa nge-tag bestinya, padahal ada di situ fotonya atau videonya gitu kan. Nah itu masih bisa diedit ya. Jadi ibaratnya kita masih bisa mengedit ya sesuatu yang sudah kita lakukan sedang berjalan. Nah menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, sah tidaknya puasa ketika lupa untuk berniat itu akan bergantung dari waktu ingatnya. Jadi ketika sobat ingatnya kapan itu akan bergantung dari itu, sah atau tidak puasanya. Yang pertama adalah ingat sebelum duhur. Nah ketika sobat ingat sebelum duhur, wah belum niat nih ya. Alhamdulillah itu puasanya masih tetap sah ya. Jadi langsung aja baca niat ya. Jadi ibaratnya seperti ada deadline tugas dari dosen gitu ya. Harus dikumpulin di tengah malam, kemudian baru inget nih habis maghrib, ya udah langsung dikerjain aja ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau sebelum duhur ingat langsung berniat. Kalau setelah duhur Ustadz? Nah kalau ingatnya setelah duhur, ini nih yang agak rumit ya. Jadi ada 2 pendapat ya berkaitan dengan ingat belum niat puasa setelah duhur. Yang pertama, mayoritas ulama nih itu berpendapat bahwa puasanya batal ya. Jadi kalau ingatnya setelah duhur, maka dianggap puasanya batal. Nah, pendapat yang kedua menurut Imam Abu Hanifah, puasanya dianggap tetap sah ya, meskipun sudah lewat duhur ingatnya, ini belum niat puasa nih setelah duhur gitu ya. Nah, lalu gimana nih baiknya? Saran saya ikuti pendapat yang lebih aman, yang mayoritas ulama ya, yaitu puasanya batal. Ya, biar apa? Biar nggak ragu. Ya udah ini dianggap batal, kemudian ya harus mengganti di lain hari. Oke, itu mungkin Ustadz ya. Itu menurutku udah sangat terjawab ya Sobat Manners. Cuma nanti kalau belum terjawab bisa DM lagi ke Instagram kita. Mungkin next question ya Ustadz ya. Boleh. Pertanyaan kedua nih, kalau di depan kos aku ada warung sate, terus hirup wangi sate, puasanya batal nggak ya? Waduh, ini nih ya. Jadi misalnya sobat lagi main smartphone nih, lagi scroll Instagram gitu ya, di kos-kosan, kemudian kebetulan warung depan kos-kosan nih warung sate gitu ya, kemudian tercium aroma sate bakar yang menggoda iman ya. Terus nggak sengaja tuh terhirup, nah puasanya batal nggak? Nah tenang ya. Jadi sobat tenang aja, menurut mayoritas ulama menghirup asap sate, bakaran sate itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ya asap sate itu tidak boleh sengaja dihirup. Ya. Jadi puasanya nanti batal kalau seperti itu. Jadi kayak kamu misalnya sengaja minum es kopi padahal lagi puasa, kan batal ya? Bener, batal banget itu. Kan nggak mungkin nggak sengaja itu kalau minum es kopi kan? Ya. Mungkin udah sangat terjawab untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya nih ada pertanyaan ketiga, mungkin pertanyaan terakhir juga Ustadz. Semisal pas sholat tarawih sendal aku hilang, kalau aku ambil sendal baru di masjidnya, dosa nggak ya? Waduh. Atau nggak apa-apa Min? Wah ini nih,
ini mungkin banyak yang punya pengalaman ini ya, sobat-sobat muda kan? Iya Pak, Gen Z banyak nih. Pernah nggak? Alhamdulillah belum. Ya, jadi gini ya sobat, kalau misalnya sendalnya hilang di masjid waktu habis tarawih gitu, nyari sendalnya nih, nggak ketemu nih, ya panik nggak? Panik dong, Panik pasti. ya, panik. Ya, diusahakan jangan panik dulu ya. Jadi sobat, kalau misalnya kemudian panik dan ngambil sendal orang lain, itu bukan solusi ya. Itu nggak boleh ya. Jadi misalnya kayak sobat kehilangan charger smartphone-nya tuh, terus ngambil chargernya orang lain gitu. Itu dosa nggak? Dosa. Nah kan, atau kehilangan uang, terus ngambil uangnya orang lain buat gantinya. Dosa. Nah, dosa, nggak boleh ya. Jadi menurut mayoritas ulama, mengambil sesuatu, ya termasuk sandal, ya sandalnya orang lain di masjid itu tidak dibenarkan. Jadi, meskipun sandal kamu hilang, dan hilangnya itu mungkin diambil oleh orang lain, itu nggak boleh ya. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus ya, tapi juga tentang bagaimana melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Ya, termasuk hawa nafsu untuk nyolong sendal orang lain pas tarawih. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk jawaban pertanyaan ketiga. Jadi solusinya bukan ngambil sendal orang lain. Oke, Ustadz, mungkin alhamdulillah kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya Ustadz udah mau berkenan hadir di sini. Sama-sama. Terus untuk Sobat Manners, jangan lupa di like, komen, dan share ke grup keluarga dan grup manapun. Jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian kepoin terus IG-nya manajemen UII sama YouTube-nya program studi manajemen. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manners bertanya. Ya.